Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hilwah Nora, spesialis obstetri ginekologi konsultan, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Dalam kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan keterampilan pemeriksaan kehamilan. Tujuan pemeriksaan kehamilan ini dalam bentuk keterampilan adalah untuk menilai kondisi kesehatan ibu hamil beserta bayi yang dikandungnya melalui cara pemeriksaan yang sistematis dan benar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam dokter. Saya Dr. Hilwah, dokter kandungan yang bertugas di Poliklinik Kebidanan hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya mau periksa kehamilan dokter. Ibu mau periksa kehamilan, jadi Ibu sedang hamil ya? Iya dok. Baik, sebelum kita memeriksa kehamilan Ibu, saya akan mengambil beberapa data dengan mengajukan pertanyaan ke Ibu yang berkaitan dengan kehamilannya. Apakah Ibu berkenan untuk diambil datanya? Baik dokter. Ibu namanya siapa? Ririn dokter. Umur Bu Ririn berapa? 35 tahun dok. 35 tahun. Pekerjaan Ibu apa? Ibu rumah tangga dok. Ibu rumah tangga. Ini kehamilan keberapa Ibu? Kedua dok. Kehamilan kedua. Iya. Ada riwayat keguguran sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada. Anak yang pertama, laki-laki atau perempuan? Laki-laki dokter. Berapa tahun umurnya? 3 tahun. Berapa kilo lahir dulu? 3,3 kilogram dok. Lahir normal, di vakum atau di sesar? Normal dokter. Lahir normal. Ibu ingat hari pertama haid terakhir Ibu? 30 Desember dokter. 30 Desember. Itu hari pertama keluar haid atau hari bersihnya? Hari bersihnya dokter. Hari bersihnya. Iya. Jadi kita hitung umur kehamilan berdasarkan hari pertama haid. Tanggal berapa Ibu hari pertama haidnya Ibu? 25 Desember dokter. Ya, berarti haid terakhirnya adalah tanggal 25 Desember 2019 ya Ibu ya. Iya dokter. Siklus haid Ibu teratur selama ini? Teratur dokter. Berapa lama siklusnya? 28 sampai 30 hari dokter. Nah, ya, siklus teratur berarti umur kehamilannya bisa dipegang sebagai umur kehamilan berdasarkan haid terakhirnya. Ibu pernah menderita penyakit diabetes sebelumnya? Tidak pernah dokter. Hipertensi? Tidak pernah. Asma? Tidak pernah. Jantung? Tidak pernah juga dokter. Apakah ada dari anggota keluarga Ibu yang menderita penyakit yang sama seperti saya sebutkan tadi? Seingat saya tidak ada dok. Tidak ada. Saat ini Ibu ada keluhan tidak? Tidak ada dokter. Tidak ada. Apakah Ibu ada merasakan kontraksi di perutnya, sakit, nyeri perut? Ada sekali-sekali saya rasakan Sekali, dokter. masih Iya. bisa beraktivitas tapi? Masih dokter. Ada keluar lendir darah dari jalan lahir? Tidak ada. Ada keluar air mengalir dari jalan lahir? Tidak ada juga dokter. Tidak ada. Baik. Kita akan melanjutkan ke pemeriksaan kehamilan. Ya. Pemeriksaan kehamilan ini ada beberapa tindakan yang akan kita lakukan nanti Ibu. Tindakannya termasuk melihat bagian perut Ibu, kemudian ada menyentuh, menekan, ya untuk menilai bagaimana posisi janin di dalam kandungan. Berikutnya saya juga harus memeriksa bagian dalam ya, untuk memeriksa panggulnya Ibu. Jadi nanti tangan saya akan masuk 2 jari ke dalam kemaluan Ibu. Mungkin ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Tapi tindakan ini tidak akan menyakiti bayi maupun Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk kita lakukan pemeriksaan? Baik dokter. Ibu bersedia? Baik, sebelum kita memulai pemeriksaan, ada baiknya Ibu buang air kecil dulu untuk mengurangi kenyamanan ketika kita melakukan pemeriksaan. Silakan Ibu ke kamar mandi, kemudian kita akan menuju ke bed pemeriksaan. Kita akan melakukan pemeriksaan fisik dimulai dengan inspeksi. Pasien dipersilakan tidur di tempat tidur dengan posisi terlentang. Kita akan melihat keadaan umum pasien. Ini pasien kompos mentis atau tidak, bagaimana konjungtivanya anemis atau tidak. Kemudian kita lihat kedua ekstremitasnya, ekstremitas atas dan bawah, apakah edema atau tidak. Kemudian kita akan menilai konfigurasi uterusnya. Maaf Ibu ya, bajunya saya buka sedikit. Ya, kita melihat konfigurasi uterus dalam batas normal atau tidak. Kita akan melakukan pemeriksaan Leopold maneuver. Pasien dipersilahkan untuk tidur di bed pemeriksaan dengan bahu sedikit ditinggikan dan kedua kaki ditekuk supaya lebih rileks. Pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 1.
Pemeriksaan Leopold 1 bertujuan untuk menilai bagian janin yang terletak di fundus ibu dan mengukur tinggi fundus uteri. Jadi posisi pemeriksa tetap berada di sebelah kanan pasien dengan menghadap ke arah wajah pasien. Kita akan mulai pemeriksaan dengan menyentuh dinding perut ibu bagian kiri dan kanan. Misi ya Bu ya. Kemudian kita akan mulai menyusuri bagian janin, bagian fundusnya. Kita akan cari bagian yang terletak paling atas. Bila kita meraba bagian yang keras dan bulat itu kesan kepala. Namun bila kita meraba bagian yang bulat dan sedikit agak lunak itu kesannya bokong. Kemudian kita akan menentukan tinggi fundusnya, bagian puncak dari fundus uteri. Kita tentukan batasnya, kemudian kita ambil midline. Kita ukur mulai dari simfisis osis pubis bagian atas melalui umbilikus sampai ke batas yang kita tentukan tadi. Nah, kita dapat angka tinggi fundus uteri. Hasil pemeriksaan Leopold 1, tinggi fundus uteri adalah 33 cm dan bagian yang terletak pada fundus adalah bokong. Kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 2. Pemeriksaan Leopold 2 ini bertujuan untuk menentukan letak punggung janin supaya nanti kita bisa menilai denyut jantung janin pada pemeriksaan berikutnya. Posisi pemeriksa tetap berada di sebelah kanan pasien dan menghadap ke arah wajah pasien. Kedua tangan berada pada sisi lateral kanan kiri abdomen ibu. Tangan yang satu memfiksasi, tangan yang satu meraba bagian janinnya. Di sini tangan kiri saya meraba bagian bulat-bulat kecil, kesan seperti ekstremitas. Tangan kiri saya berhenti, tangan kanan saya akan meraba bagian yang di sebelah kiri ibu. Ini saya meraba bagian yang kerang dan melengkung, kesan punggung janin. Jadi hasil pemeriksaan Leopold 2, punggung janin ada di sebelah kiri. Berikutnya pemeriksaan Leopold 3. Pemeriksaan Leopold 3 bertujuan untuk menentukan bagian bawah janin. Posisi pemeriksa tetap di sebelah kanan, tetap menghadap ke arah wajah pasien. Satu tangan posisi seperti ini berusaha memfiksasi bagian bawah janin, tangan satunya memfiksasi bagian fundus. Lalu kita akan meraba bagian bawah. Bila teraba bagian keras, bulat, itu kesan kepala. Tapi bila kita meraba bagian bulat tapi agak lunak, itu kesan adalah bokong. Di sini saya meraba bagian bulat dan keras, kesan kepala, dan saya masih bisa menggoyangkan kepalanya, jadi kesannya belum masuk panggul. Hasil pemeriksaan Leopold 3, bagian terbawah janin adalah kepala. Pemeriksaan Leopold 4. Pemeriksaan Leopold 4 bertujuan untuk menilai apakah bagian terbawah janin sudah masuk panggul atau belum. Posisi pemeriksa tetap berada di sebelah kanan pasien, tapi arahnya berubah, tidak menghadap wajah pasien, kita menghadap ke arah kaki pasien. Kedua tangan sama seperti tadi menyusuri bagian lateral abdomen ibu. Kemudian kita menyusuri bagian terbawahnya. Nah, perhatikan tangan saya membentuk sudut. Saya bisa meraba kepala janin secara utuh. Kesannya adalah belum masuk panggul. Jadi tangan saya berbentuk konvergen. Ya. Tapi apabila ketika kita melakukan palpasi, tangannya tidak bisa bertemu ujung dari kepala, tangan saya berbentuk divergen, berarti kepala belum masuk panggul. Hasil pemeriksaan Leopold 4, bagian terbawah janin belum masuk panggul. Kita akan melakukan pemeriksaan di manual. Posisi pasien dalam keadaan terlentang dengan kaki ditekuk, posisi litotomi. Pemeriksa berada di antara kedua tungkai pasien. Kita mulai tindakan dengan melakukan pembersihan bagian luar dari kemaluan pasien. Kita ambil kapas sublimat, kita bersihkan. Bersihkan 2-3 kali.
Jari jempol dan jari telunjuk tangan kiri bertugas membuka labia dengan lebar. Jari tangan kanan yang jari ketiga dan keempat ditekuk, jempol diekstensikan, jari tengah dan jari tunjuk lurus. Kita akan memasukkan, dimulai dengan jari tengah yang membuka jalan, ditekan sedikit ke bawah, kemudian masukkan jari telunjuk. Ya, kita masukkan ke dalam. Kita bisa meraba di sini mulut rahimnya atau serviks, kita nilai bentuknya utuh tidak, ada tipis atau tebal, kemudian konsistensinya, lalu adakah pembukaan atau tidak. Bila ada pembukaan, kita harus tentukan berapa senti pembukaannya. Kemudian bila ada pembukaan, kita akan bisa meraba bagian janinnya. Apakah teraba selaput ketuban, atau kita meraba langsung bagian terbawah janin, entah bokong ataupun kepala. Kemudian kita nilai juga apakah kita bisa meraba tali pusatnya. Selanjutnya, kalau kita meraba bagian kepala janin, kita harus tentukan di mana letak sutura sagittalisnya, kemudian di mana letak ubun-ubun kecilnya. Sejauh mana kepala itu turun di HOT 1, 2, 3, atau 4. Kemudian kalau posisinya adalah bokong, denominatornya adalah sakrum. Kita harus tentukan sakrumnya ada di jam berapa. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pemeriksaan pelvimetri klinis. Pemeriksaan pelvimetri klinis, tangan kita masih berada di dalam rongga panggul ibu. Kita akan menilai pintu atas panggul, pintu tengah, bagian tengah panggul, dan pintu bawah panggul. Ya. Untuk pintu atas panggul, yang kita berusaha raba adalah promontoriumnya. Normalnya promontorium itu tidak teraba. Ya, kalau teraba kita harus mengukur jarak antara promontorium dengan sifisis untuk menentukan konjugata diagonalis. Konjugata diagonalis ini penting untuk menilai bagaimana dengan konjugata vera. Konjugata vera adalah jarak antara titik atas sifisis dengan promontorium. Jadi misalnya nih, tangan saya panjangnya sekitar 14 cm, berarti konjugata diagonalis adalah 14 cm, dan konjugata veranya adalah dikurangi 1,5 cm, berarti 12,5 cm, berarti cukup adekuat panggulnya. Kemudian kita nilai linea terminalis atau linea innominata. Ya. Idealnya kita hanya meraba sepertiga bagian, tidak semua bagian. Ya, sepertiga, kita bayangkan satu lengkungan ini adalah 3/3. Berarti sepertiga, 2/3, dan 3/3. Kalau saya bisa meraba 2/3 bagian lebih, berarti panggulnya sempit. Kita menilai kanan dan kiri. Ya, idealnya saya cuma meraba sepertiga dan bagian bawah tidak teraba. Selanjutnya kita akan menilai pintu tengah panggul adalah sakrumnya. Kita menilai kelengkungan dari sakrumnya. Ya, harusnya dia melengkung. Ya. Kalau dia lurus akan sulit mengakomodir kepala. Kemudian kita nilai dinding lateralnya. Kita akan menambah spina ischiadica. Spina ini pasti menonjol, tapi kita harus nilai tumpul atau tajam. Normalnya itu tumpul, tidak tajam. Kalau tajam akan mengganggu kepala turun. Kita nilai kanan dan kiri spina ischiadica. Dan ini adalah pintu tengah panggul. Jadi kesannya pintu tengah panggul adekuat. Kemudian kita menilai pintu bawah panggul adalah os coccygeusnya. Os coccygeus bisa kita gerakkan, idealnya mobile. Ya, kalau mobile berarti bisa menyesuaikan dengan tekanan kepala bayi. Kemudian kita menilai arcus pubisnya. Ya, sudut yang dibentuk oleh arcus pubis. Idealnya arcus pubis ini adalah lebih dari 90 derajat. Kalau kurang dari 90 berarti panggulnya sempit. Setelah kita melakukan pemeriksaan pelvik dalam, tangan kita keluarkan. Ibu, tangannya dikeluarkan ya, tangan saya. Kemudian kita akan menilai distansia intertuberosum. Jadi tangan kita sudah keluar dari pemeriksaan dalam tadi. Tangan membentuk genggaman. Ya. Genggaman tangan saya ini ukurannya sekitar 11 cm. Distansia intertuberosum dikatakan sempit bila ukurannya sekitar 10 cm. Jadi kalau tangan saya bisa menyentuh
itu sekitar 11 cm masih ada kuat. Jadi ini kita lihat tangan diletakkan di perineum melewati anus, lalu kita nilai kanan kiri. Ini masih ada rongga selah di antara kanan kiri genggaman saya. Berarti jarak distansia tuberosum itu lebih dari 10 cm, berarti ada kuat. Baik, kita akan menilai jaringan lunak dari perineum. Ini daerah perineum. Ya, kita menilai mungkin bekas luka sebelumnya, apakah ada bekas jahitan, apakah ada bekas parutnya, apakah ada massa di sekitar jaringan lunak sehingga bisa mengganggu penurunan kepala. Jadi kita harus menentukan jaringan lunaknya dalam batas normal atau tidak. Pada kasus ini jaringan lunak dalam batas normal. Kita akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Pemeriksaan denyut jantung janin berdasarkan hasil pemeriksaan Leopold II tadi. Dari hasil pemeriksaan Leopold II tadi kita temukan bahwa punggung janin ada di sebelah kiri ibu, berarti daerah punggung. Kemudian hasil pemeriksaan Leopold 4 dan 3 tadi posisi terbawah adalah kepala. Jadi jarak denyut jantung itu tidak jauh dari kepala. Jadi kita kira-kira di daerah ini ya. Satu tangan meletakkan stetoskop Linac pada daerah jantung janin. Satu tangan saya lagi, satu tangan kanan saya adalah memegang jam untuk menghitung denyut jantung janin selama 1 menit. Sedangkan tangan saya satunya adalah memegang pergelangan tangan ibu, memegang nadi ibu. Kenapa? Supaya kita tidak salah menginterpretasikan denyut jantung janin sebagai denyut jantung ibu. Jadi satu tangan megang nadinya ibu, satu tangan megang jam, dan ini harus bebas tanpa pegangan. Ya. Jadi saya akan meletakkan stetoskop Linac. Saya dengarkan denyut jantung janinnya. Tangan satu saya akan memegang tangan ibu. Kemudian tangan satunya memegang jam. Kita akan menghitung denyut jantung janin selama 1 menit. Ya. Dari hasil pemeriksaan DJJ, kita temukan denyut jantung janin adalah 145 kali per menit. Normal denyut jantung janin berkisar antara 110 kali per menit sampai dengan 160 kali per menit. Denyut jantung di bawah 110 kali prognosisnya adalah lebih buruk daripada denyut jantung janin di atas 160 kali per menit. Jadi denyut jantung janin di atas 160 kali per menit itu adalah masa kompensasi janin. Ketika dia berusaha mencukupi oksigennya, ketika dia berusaha menyelamatkan dirinya. Ketika kemampuan itu sudah semakin menurun, maka DJJ akan semakin turun. Jadi prognosis denyut jantung janin di bawah normal itu lebih berbahaya dibandingkan dengan denyut jantung janin di atas 160 kali per menit. Dua-duanya sama berbahayanya. Tapi bila ada pasien datang ke UGD, dua pasien yang bersamaan, dua-duanya adalah ibu hamil, satu dengan denyut jantung 90 kali per menit, satu dengan denyut jantung 190 kali per menit, dan kita hanya punya satu oksigen, maka oksigen akan kita berikan terlebih dahulu kepada pasien dengan denyut jantung 90 kali per menit. Dua-duanya berbahaya, tapi mana lebih emergensi adalah kasus dengan denyut jantung janin di bawah 110 kali per menit. Demikianlah kita telah selesai melakukan keterampilan pemeriksaan kehamilan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.